Halo teman-teman, balik lagi sama gue Sultan Jasir di Just Spin It. Teman-teman pernah ngerasain gak sih? Ketika teman-teman merokok, itu tuh bisa mendatangkan imajinasi, ilham, petunjuk, atau ya apapun lah yang teman sebut itu ya. Itu tuh bentuk dari keyakinan kita. Kita yakin bahwa ketika kita merokok, itu tuh bisa mendatangkan imajinasi. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak merokok tapi tetap mendapatkan imajinasi? Itu kan jadi pertanyaan baru. Inilah, mari kita bahas kebenaran versus keyakinan. Beberapa orang menganggap bahwa kebenaran dan keyakinan merupakan hal yang sama. Padahal di antara keduanya terdapat perbedaan yang amat sangat mendasar. Keyakinan merupakan konsep yang kita anggap benar secara subjektif dengan realita. Sementara kebenaran adalah persesuaian antara penalaran, pengetahuan, dan objek. Itu adalah dua hal yang berbeda. Contoh, kita merokok. Kita ketika merokok mendapatkan imajinasi. Itu adalah keyakinan kita. Karena kita pernah mengalami hal tersebut. Makanya kita yakin. Tapi apakah itu benar? Tidak. Secara hakiki ya. Karena itu adalah hanya sebuah konsep yang kita anggap benar dengan realita. Kita menganggap bahwa rokok bisa mendatangkan imajinasi. Itu hanya sebatas anggapan kita saja. Bentuk keyakinan kita. Tapi kalau ingin menuju kebenaran, harus ada persesuaian antara pengetahuan, penalaran, dan objek. Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui apakah merokok itu benar-benar mendapatkan imajinasi? Karena tadi ada pertanyaan sebelumnya. Ketika orang yang tidak merokok tapi tetap mendapatkan imajinasi, berarti kan gagal kan? Nah, bagaimana cara mendapatkan kebenaran? Yang pertama, kita uji dan buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Ya, kita tanya pada orang yang konsen terhadap bidang tersebut. Contoh, rokok, berarti kita nanya ke siapa? Kesehatan dong. Dokter, kita bertanyalah kepada dokter, apakah rokok benar-benar bisa mendatangkan imajinasi dari segi penalaran otak misalnya? Jawabannya iya atau tidak, itu adalah hasil dari kebenaran. Nah, keyakinan dan kebenaran ini, itu adalah dua hal yang berbeda. Itu contoh rokok. Contoh lain, ketika kita menyukai seseorang, pasti teman-teman pernah kan ada dalam situasi itu, situasi dalam percintaan, asmara gitu kan. Nah, ketika kita menyukai seseorang, itu adalah bentuk keyakinan kita. Kita meyakini bahwa orang itu kita sukai, dan misalnya kita meyakini adalah orang itu juga suka kita, itu hanya keyakinan kita, belum sampai tahap kebenaran. Nah, bagaimana cara kita mengetahui orang itu benar-benar suka kita secara fakta? Ya, harus kita uji. Bagaimana cara mengujinya? Dengan cara kita tanya kepada dia. Karena dia adalah orang yang ahli. Karena dia adalah pusat dari pertanyaan kita. Kita tanya kepada dia, apakah Anda benar-benar menyukai saya? Kalau misalnya benar, berarti teruji dan terbukti. Itu adalah sebuah kebenaran. Makanya ketika kita ingin mengetahui orang yang kita sukai suka kembali kepada kita atau tidak, ya tanya. Makanya confess bro, utarain aja. Kalau semisal terbukti benar, teruji benar, itu kan kita yang dapat feedback baiknya. Orang itu juga suka kita, tapi kalau enggak, selamat patah hati. Jadi mari kita simpulkan antara keyakinan dan kebenaran ini. Keyakinan merupakan konsep yang kita anggap benar secara subjektif dengan realita. Kemudian kebenaran merupakan sebuah persesuaian antara pengetahuan, penalaran, dan objek. Jadi, tidak semua yang kita yakini adalah benar. Karena yang kita yakini hanya sebatas anggapan secara pribadi bahwa hal itu benar, tetapi tidak diuji oleh apapun dan tidak dibuktikan bagaimanapun caranya.
itu hanya anggapan kita, itu keyakinan. Nah, kita harus menguji semua hal yang kita yakini agar hal yang kita yakini menjadi benar-benar sebuah kebenaran. Jadi ya kira-kira begitu. Gue Sultan Jasir, jangan lupa salat subuh.